Ya, kenapa saya sampaikan biar ibu paham, gitu Bu ya. Paham. Biar ibu Saya paham. emang suka gitu-gituan. Saya mau dicoret, udah dicoret. Udah saya. Cuman ya gitu, kalau puasa kadang sampai jam 3 udah buka, kadang jam Itu mah namanya bukan bid'ah itu mah Bu ya. Nah, baik. Kita ngambil dari ayat 27 Bu ya. 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik Bu. Wa huwa ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu ya. Iya. Wa huwa ahwanu alaihi walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baik Ibu. Dan dialahnya siapa di sini? Allah. Dialahnya adalah Allah Bu ya. Dan dialah yang memulai kejadian makhluk. Makhluk itu siapa? Kita ini Bu ya. Selain Khalik, Allah itu Khalik pencipta Bu ya, yaitu makhluk semuanya. Di alam jagat raya ini semuanya makhluk Bu ya, semuanya makhluk. Paham Bu ya? Nah, termasuk kita makhluk ya. Nah, kemudian mengulanginya ya, mengulanginya. Kan nanti nih kan di ayat yang sebelumnya kan pertama kita mati dihidupkan, udah dihidupkan dimatikan. Nah, nanti kan udah dimatikan kan nanti dihidupkan lagi ya di alam ba'ats, di alam ba'ats Bu ya, yaitu kebangkitan Bu ya, di hari ba'ats, yaitu hari kebangkitan Bu ya. Kapan? Yaitu di hari kiamat. Kiam itu apa? Berdiri Bu ya, di hari kiamat ya. Nah, kemudian sedang itu lebih mudah baginya. Nyanyi kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah, itu lebih mudah bagi Allah. Menghidupkan lagi manusia lebih mudah dari Allah ya. Walaupun sudah jadi apa? Sudah jadi tanah, sudah tinggal tulang berulang. Itu mudah bagi Allah Bu ya. Nah, untuk apa? Untuk menghidupkan lagi gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Untuk menghidupkan lagi. Yang sebelumnya kan belum ada kan, kita kan belum ada kan sebelumnya, tapi Allah mampu kan menciptakan kita. Allah menciptakan kita, apalagi nanti kalau tinggal ngulangin Bu ya. Ngulanginnya itu yaitu di hari ba'ats Bu ya, hari kiamat. Jadi nanti kita apa Bu, kita diulang lagi, yaitu menjadi manusia lagi Bu ya, setelah kita menjadi debu Bu ya, debu dan tinggal tulang belulang. Paham tuh Bu ya? Nah, bagaimana cara menghidupkannya, cara membangkitkannya Bu ya? Yaitu Allah menurunkan hujan dulu Bu ya. Allah menurunkan hujan, kemudian semua yang ada di perut bumi itu semua keluar seperti tumbuhnya sayuran Bu ya. Katakanlah seperti tumbuhnya toge gitu ya. Nah gitu Bu ya, seperti tumbuhnya sayuran. Begitu Bu ya. Gitu. Jadi dengan apa? Dengan cara hujan dulu Bu ya. Hujan dulu baru apa Bu? Baru bangkit ya. Siapa yang bangkit? Semua yang ada di perut bumi ya Bu ya, itu manusia yang dikubur waktu di alam dunia Bu ya. Baik. Kemudian itu lebih mudah baginya, bagi Allah lebih mudah Bu ya. Kenapa? Orang tinggal ngulangin Bu ya. Baik. Dan baginya nyanyi pada siapa? Kepada Allah. Dan baginya sifat-sifat yang paling tinggi Bu ya. Sifat-sifat yang paling tinggi. Sifat itu apa Bu? Akhlak Bu ya. Nah, akhlak, sifat yang paling tinggi Bu ya, di langit Bu ya, dan di bumi Bu. Jadi Bu, sifat yang paling tinggi hanya Allah, tidak ada yang bisa menyamai sifat seperti Allah gitu ya. Baik Ibu. Allah mempunyai sifat-sifat Bu ya yang paling tinggi Bu ya. Artinya sifat-sifat yang dimiliki Allah tidak dapat disamai oleh sifat-sifat yang dimiliki hamba-hambanya. Tidak bisa disamai sama sifat-sifat Allah sama hambanya, itu sama makhluknya gitu Bu ya. Paham tuh? Nah, kemudian dia maha perkasa, dia di sini Allah Bu ya, maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa bukan bukan menciptakan, mengulangi lagi terjadinya manusia Bu ya. Kemudian bijaksananya kapan? Ya nanti di hari hisab Bu ya. Hari hisab kan habis hari ba'ats, kemudian kumpul di padang mahsyar,
di Padang Mahsyar itu 70 tahun. Kalau yang saya baca di kitab Huru Hara Hari Kiamat ya, Huru Hara Hari Kiamat, saya baca di kitab Huru Hara Hari Kiamat, tapi Ibnu Katsir juga Ibu ya, itu 70 tahun Bu ya, 70 tahun hari akhirat Bu ya, yang seharinya 1000 tahun di dunia gitu ya. Kalaupun umpamanya ada yang berbeda gitu ya, ya terserah, saya menyampaikan apa yang ada di kitab Huru Hara Hari Kiamat Ibnu Katsir Bu ya. Saya menyampaikan yang saya pelajari Bu ya. Yang saya nggak pelajari ya nggak bisa nyampein juga Bu ya. Kalau umpamanya Ibu ngedenger nih kasasi anu mah katanya di Padang Mahsyar itu sekian tahun gitu ya. Ya itu karena saya nggak pelajari itu, makanya saya nggak menyampaikan itu. Yang saya sampaikan yaitu yang saya pelajari kitabnya itu 70 tahun Bu ya, di Padang Mahsyar. Nah, di Padang Mahsyar ya terendamlah orang keringetnya sendiri Bu ya. Kenapa? Karena hanya 2 mil apa 1 mil ya? 1 mil ya. Dari kepala itu matahari Bu ya. Jadi alangkah panasnya sehingga keringetnya ngucur banyak gitu ya. Ya tergantung amalnya Bu ya. Kalau amalnya jelek ya mungkin sampai lelep iya sampai kelelep gitu Bu ya. Kalau amalnya baik ya mungkin cuma sampai telapak kaki gitu Bu ya. Nah kita usaha Bu ya, usahanya kapan? Usahanya sekarang untuk mencari kebaikan supaya nanti di Padang Mahsyar jangan sampai kelelep oleh keringatnya sendiri. Paham tuh Bu ya? Cukup nih ayat 27 Bu ya. Nah, baik kita lanjut ke ayat 28. Nah sekarang takut ada yang belum paham. Siapa yang mau tanya ayat 27? Takut masih belum paham gitu. Kalau udah paham saya lanjut. Paham? Insya Allah. Insya Allah Bu ya. Jangan bilang paham gitu. Ya belum tentu juga kan Bu ya. Nah, jawabnya apa Bu? Insya Allah gitu Bu ya. Paham Bu? Insya Allah. Baik, ayat 28. Darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min suraka afi marozakanakum fa antum fihi sawaun tahafunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Baik Ibu. Dia membuat perumpamaan bagi kamu bagi kamu dari dirimu Bu ya. Jadi di sini Allah ya. Allah membuat perumpamaan bagi kamu dari diri kamu Bu ya. Ibu pahami dulu ya, dari diri kamu sendiri Bu ya. Yaitu apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki Bu ya, tangan kananmu yaitu menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki. Nah sekarang gini Bu ya, kan ayat sebelumnya itu kan tentang kesyirikan Bu ya. Nanti juga kan yang akan dipelajari juga ada tentang kesyirikan Bu ya. Nah Ibu tidak boleh menyekutukan Allah Bu ya, tidak boleh menyekutukan Allah Bu ya. Kalau Ibu aja disekutukan sama suaminya, Ibu marah enggak? Marah Bu ya, apalagi menyekutukan Allah Bu ya. Saya kan kalau nggak salah tadi apa kemarin saya kirim itu kirim video siap tadi yang ada sajian-sajiannya itu. Ya itu ya, itu kan persembahan Bu ya. Banyak kan bikin sajiannya Bu ya. Nah itu kan persembahan Bu ya. Saya Ibu kalau nggak penting buat ibu-ibu saya nggak bakalan kirimin Bu ya. Makanya kalau ada kalau ada video dari saya dikirim itu Ibu harus baca Bu ya, sebab itu pelajaran. Saya Ibu kalau bukan pelajaran saya nggak bakalan kirim-kirim Bu ya. Makanya penting ya, kalau saya ngirim itu Ibu harus baca, Ibu harus buka, jangan dicuekin Bu ya. Kalau dicuekin nanti Ibu nggak dapat pelajaran, sebab itu juga pelajaran. Paham tuh Bu ya? Nah, baik. Apakah jadi Ibu Allah juga kan Allah itu kan pencipta ya. Kemudian disekutukannya sama setan. Itu kan mereka itu nyajen sama siapa? Nyajen kan sama setan kan? Disekutukannya sama setan lagi. Ya. Sama hambanya. Sama hambanya. Kan setan juga hamba Allah.
ya enggak? Iya. Nah, disekutukan sama hamba Allah. Ibu aja ya, sama-sama ibu disekutukan, hamba sama hamba, ibu juga bakal marah. Kan gitu. Walaupun maaf ya, walaupun memang boleh gitu Bu ya. Tapi ini mah kan pelajaran umpama ya. Umpamanya ibu disekutukan sama suami ibu dengan perempuan lain, ibu marah enggak? Marah. Padahal hamba sama hamba gitu ya. Nah, ini pencipta kholik disekutukan dengan makhluk, marah enggak? Marah. Makanya ibu, kemarahannya Allah kepada yang menyekutukannya, nah, balasannya apa? Kekal di dalam neraka, tidak akan diangkat. Paham tuh? Iya. Tidak akan diangkat dari neraka. Kenapa? Allah sakit Bu ya, Allah sakit hati Bu ya. Emang Allah sakit hati? Ya adalah ibu aja disekutukan sama manusia, ibu juga sakit hati gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Udah saya sampaikan, walaupun dengan seekor lalat ya. Nah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan seekor lalat, walaupun dengan seekor lalat. Apalagi dengan sajen-sajen tadi yang saya kirim itu banyak banget sajennya Bu ya. Banyak banget sajennya. Terus dilarung ke laut lagi Bu ya. Nah gitu Bu ya. Nah itu namanya apa Bu? Menyekutukan Allah. Allah marah enggak? Kalau Allah marah dibuangnya kemana? Neraka. Lama enggak di nerakanya? Kekal. Kalau kekal tuh tidak akan diangkat. Makanya ibu Bu ya, dikehendaki baik sama Allah. Kenapa? Ibu diberi pemahaman agama oleh Allah. Paham tuh Bu ya? Jangan gini Bu ya. Jangan menyepelekan. Lah, gurunya juga Bu Ijah. Lah, yang nyampein Bu Ijah. Jangan ngelihat yang nyampein, lihat yang disampaikan. Apa Mama Dede? Undur mangkora, walasadur bang. Nah ya, lihatlah apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Paham tuh Ibu ya? Jangan apa? Jangan menyepelekan sebab yang saya sampaikan Al-Qur'an ya. Sebab yang saya sampaikan Al-Hadis. Paham tuh Bu ya? Jadi jangan, kalau saya disepelekan nggak masalah Bu ya. Tapi jangan menyepelekan apa? Al-Qur'an. Jangan menyampaikan Al-Hadis. Paham tuh? Baik, kita lanjut Bu ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan hambanya dengan sesuatu apapun. Hamba aja disekutukan dengan hamba tidak mau, marah kan gitu Bu ya. Allah juga marah. Paham tuh Bu ya. Nah baik, kemudian jadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki. Nah umpamanya begini Bu ya, rezeki ini umpamanya gini, majikan lah, kalau ini tuan ya, kalau zaman dulu ya, tuan punya budak ya, punya budak. Nah kemudian warisannya, rezekinya dibagi sama si budak sama istrinya sama anaknya. Boleh enggak? Enggak boleh Bu ya. Pasti istrinya marah, pasti anaknya marah. Kenapa kok budak disamakan dengan anaknya dengan istrinya? Gitu Bu ya. Nah itu dalam pembagian rezeki Bu ya. Nah, dalam pemberian rezeki. Makanya Ibu kalau pemberian rezeki itu harus mengikuti apa kata Allah ya, yaitu di surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 11 12 ya. Nah, itu harus dibaca 11 12 13 14-nya harus dibaca Bu ya. Jangan hanya itunya aja. Sebab ada sanksinya Bu ya. Ada sanksinya. Yang mengikuti hukum Allah nanti akan bahagia, yang tidak mengikuti hukum Allah akan mendapatkan azab. Gitu Bu. Jadi dibaca ke bawahnya. Jangan hanya ayat 11-nya aja, ayat 12-nya aja gitu Bu ya. Iya, itu harus dibaca Bu ya. Itu kan balasan-balasan orang yang mengikuti hukum Allah dan balasan orang yang tidak mengikuti hukum Allah. Gitu Bu ya. Nah, jadi dalam hal rezeki juga begitu Bu ya. Tidak boleh apa Bu? Tidak boleh iya gitu Bu ya, ada aturannya. Nah, begitu juga Allah juga tidak mau disekutukan dengan sesuatu apapun. Baik. Kemudian dalam memiliki rezeki Bu ya, yang kami karuniakan kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam hak yaitu mempergunakan rezeki itu. Disamakan
sama budak Bu ya, sama anak sama istri disamakan mau nggak? Nggak mau kan? Gitu. Takutlah Bu ya, takutlah kamu kepada mereka seperti ketakutanmu, yaitu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Bener nggak? Nggak, salah. Ngebetnya kelebihan. Ngebetnya kelebihan Bu ya. Takutlah kamu kepada mereka seperti ketakutanmu, yaitu terhadap dirimu sendiri gitu ya. Jadi harus takut Ibu ya, seperti Ibu takut apa Bu? Takut dengan diri sendiri. Baik Ibu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu memberikan contoh. Ini contoh Bu ya. Tentang itu keterbatasan kekuasaan manusia Bu ya. Kekuasaan manusia dalam melakukan segala kehendak manusia sendiri Bu ya. Itu di muka bumi Bu ya. Ini yaitu dengan mengambil misal Bu ya. Dengan mengambil misal nih Bu ya. Nah, seorang hamba sahaya ya, bahwa seorang hamba Bu ya, seorang hamba sahaya itu tidak dapat yaitu bertindak secara leluasa ya, mempergunakan harta tuannya. Tidak boleh kan? Kecuali dengan seizin tuannya Bu ya. Tanpa izin ya, tanpa izin tuannya sendiri ya. Hal itu yaitu menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita semua Bu ya, bahwa kita tidak boleh bertindak sendiri. Kenapa? Kan udah ada hukum-hukum dari Allah. Jadi harus ngikutin hukum Allah, harus ngikutin hukum Allah, tidak boleh bertindak sendiri Bu ya. Itu terutama itu Bu ya, menjadikan makhluk Bu ya sebagai sekutu bagi Allah. Kan gitu, tidak boleh kan? Nah, ancamannya apa? Ancaman masuk neraka gitu. Ya paham tuh Bu ya. Baru dapat 1 ayat. Alhamdulillah Bu ya. Insya Allah besok ayat berapa Bu? Ayat 38 Bu ya. Insya Allah ini yang tadi Ini 38 ini Bu. 29. saya ngebetnya salah melulu Bu. Nah, 29 iya. besok. Jadi Ibu 27 tadi Ibu insya Allah jelas Bu ya. 28 juga insya Allah Ibu jelas Bu ya. 2 ayat doang Bu ya. Iya, walaupun 2 ayat tapi apa namanya ilmunya banyak, ilmunya padat gitu Bu ya. Nah, insya Allah Ibu bisa apa Bu, bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan boleh? Siapa yang mau tanya? Satu aja. Ayo, siapa yang mau tanya? 1 orang aja.